Ada teman yang bertanya Pak, bahwa ada pekerja yang di PHK karena alasan pelanggaran mendesak. Sementara di PP tidak mengatur PHK karena alasan mendesak. Pekerja adalah ketua serikat pekerja. Pekerja dianggap melayu dan merayu nih, bukan Melayu ya. Kalau Melayu kan jadi Malaysia itu ya. Apa ya? Merayu dan membujuk merayu. rekan-rekan pekerja, bukan Melayu ya, merayu. Salah ketik sedikit. Iya. Kita maafkan. Dianggap merayu dan membujuk rekan sekerjanya ya untuk melakukan mogok. Perusahaan menganggap ya bukti pekerja bertanggung jawab atas mogok karena pekerja yang menandatangani surat pemberitahuan mogok. Jadi kesannya ngajak yang lain nih ya, untuk mendukung ya. Nah, apa yang menjadi ajakannya ya. Nah, gimana nih Pak? Baik. Di sisi lain, mogok tersebut batal dilakukan ya. Pernah dilakukan. Terus pekerja langsung di PHK, nggak pakai proses bipartit. Gimana nih? Nah, jadi baru saya ingat. Jadi ini ceritanya pelanggaran yang bersifat mendesak. Dua hal tanggapan saya nih ya, respon saya. Yang pertama adalah tentang mogok kerjanya. Mogok kerja atau sebuah keadaan kejadian yang direncanakan, tetapi kemudian kejadian itu tidak jadi dijalankan dengan alasan apapun, seharusnya tidak boleh dianggap telah terjadi. Gitu tuh cara berpikirnya. Sehingga kasus mogok kerja, kasus surat pemberitahuan mogok kerja yang tidak jadi dijalankan, itu seharusnya tidak bisa dianggap sebagai kejadian mogok kerja, ya. Itu prinsip yang harus kita pegang. Sehingga adalah keliru apabila perusahaan terus memberikan sebuah penalti, apapun bentuk penaltinya atau sanksinya, karena telah terjadi telah terjadi mogok kerja. Nggak bisa, ya, nggak bisa seperti itu. Karena mogok kerjanya toh nggak pernah bisa dibuktikan ada, kan? Nggak ada. Mogok kerjanya nggak ada. Mungkin yang bisa dilakukan perusahaan misalkan adalah menghasut misalkan. Yang dianggap sebagai sebuah hasutan apa? Apakah surat pemberitahuan mogok kerja itu dianggap sebagai sebuah hasutan? Maka harus ditelusuri lagi. Surat pemberitahuan mogok ini memiliki dasar hukum apa enggak? Apabila surat pemberitahuan mogoknya ini telah mengikuti prosedur yang ada, prosedur administrasi, disampaikan kepada Disnaker, waktunya 7 hari sebelum tanggal mogok, kemudian ada penanggung jawab, ada segala macam semua ada, ikutin aturan tentang mogok kerja, maka sebenarnya itu tidak bisa disebut sebagai penghasutan. Ya. Yang namanya penghasut itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan perundangan. Ya. Terus kalau perusahaan beranggapan bahwa mogok ini adalah mogok yang tidak sah, maka itu harus dibuktikan juga. Yang mendalilkan mogok tidak sah kan perusahaan dalam konteks ini, maka perusahaanlah yang dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan bahwa mogok ini tidak sah, ya. Sehingga baru bisa maju ke langkah berikutnya. Itu tentang mogoknya ya. Sehingga prinsip dasar tentang kasus ini untuk mogoknya dalam pandangan saya secara sederhana, murni dari pertanyaan ini saja, mogok kerja yang tidak jadi dijalankan tidak boleh dianggap telah terjadi, ya, gitu. Karena nggak jadi. Yang sebelumnya itu adalah rencana-rencana kan gitu tuh. Adalah prosedur administrasi pemberitahuan surat. Begitu hari hanya ternyata nggak jadi. Wah, ngeprank nih si Denny kan gitu tuh. Ngeprank ini berarti telah terjadi mogok kerja nih. Tanggal sekian ini. Orang nggak ada mogok kerjanya. Ya kalau mau ditegur kasih surat peringatan karena ngeprank misalkan. Ngeprank Disnaker misalkan. Nah itu ya silakan aja kalau ada dasar hukum. Itu tentang mogok kerjanya ya Bapak Ibu. Yang kedua, dan yang ini menurut saya yang paling penting adalah mengenai ketentuan PHK karena alasan pelanggaran yang bersifat mendesak. Dalam berbagai forum sering saya sampaikan, termasuklah di KIR beberapa bulan yang lalu seingat saya, bahkan juga sudah diupload di YouTube seingat saya,
itu ketentuan mengenai PHK karena alasan pelanggaran yang bersifat mendesak adalah ketentuan PHK yang agak unik, agak spesial, ya, agak spesial. Kenapa saya sebutkan menjadi spesial dalam perundangan ketenagakerjaan di Indonesia hari ini? Karena jenis PHK ini memiliki sebuah syarat mutlak, ya, syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dijalankan, sebelum bisa dieksekusi. Apa syarat mutlaknya? Yaitu sudah diatur di dalam PP atau PKB. Nah, dalam diskusi ini seingat saya, ketentuan mengenai PHK karena alasan pelanggaran yang bersifat mendesak belum diatur dalam PP atau PKB-nya. Nah, apabila perusahaan belum memiliki aturan itu dalam PP atau PKB-nya, maka demi hukum perusahaan tidak punya sedikit pun untuk mem-PHK karyawan menggunakan alasan itu. Ya, nggak ada alasan. Karena dia nggak punya hak. Karena perusahaan tidak ngatur dalam PP atau PKB-nya tentang ketentuan PHK pelanggaran bersifat mendesak, maka dia tidak punya sama sekali hak untuk menyatakan karyawan di PHK karena pelanggaran bersifat mendesak. Ya, prinsip ini harus dipegang. Kalau si karyawan, apakah posisinya ketua serikat atau bukan, dia ingin menggugat perusahaan, maka prinsip-prinsip ini bisa dipakai. Ya, maka dari cerita ini, andainya ini memang cerita yang benar terjadi di lapangan, ini menunjukkan kurang cermatnya orang HR dalam mengelola sebuah situasi. Ya, dan ini lebih cenderung saya melihatnya yang terlihat adalah upaya balas dendam. Ya. Ya kan? Manajemennya kesel, mungkin HR manajernya, HR direkturnya gondok banget nih. Gara-gara lu nih, gue dipanggil sama direksi, dimaki-maki nih. Bisa nggak lu ngatur karyawan? Nah, Subjektif ya. jadi subjektif. Saya ngeliat ceritanya kayaknya kok arahnya ke sana tuh. Jadi dia cari-cari nih kesalahannya. Udah, siapa tanda tangan? Kita sikat aja nih orang ini. Oh, nggak tahu apa dia siapa saya. Iya, kayak gitu tuh kan. Ntar saya sidak lu baru tahu rasa lu gitu kan. Sekarang lagi musim sidak nih, hati-hati. Ya. Jadi itu, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya.